Sebelum ini, bila saya ada buat konten yang berkaitan dengan Indonesia, yang terkait dengan Indonesia lah, maka akan ada sahaja komen yang menyebut Indonesia is Konoha. Indo mau maju ke mau apa ke bukan urusan kami. Yang penting saya bangga jadi warga negara Timor Leste. Kalau pandangan kalian sekarang tentang Indonesia? Kalau saya sih, kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya selalu mereaction ya orang-orang dari Indonesia yang menyebut bahwa Indonesia itu adalah negara Konoha. Dan banyak juga yang saya temui komen-komen yang menyebutkan Konoha, Konoha, Konoha. So, saya sendiri pun tak tahu Konoha itu sebenarnya apa. Jadi ada jawaban yang telah dibuat di satu video seorang YouTuber dari Malaysia yang telah memberi jawaban arti dari negara Konoha itu sebenarnya apa. Jadi kita saksikan saja videonya berikut ini. Memang kalau yang negara belum Konoha, subscribe channel ini tolong di subscribe ya, like dan juga komen. Indonesia is Konoha. Ramai orang Malaysia memanggil Indonesia sebagai negara Konoha. Apakah sebabnya? Kita akan share dalam video kali ini. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Sahabat semua, Malaysia, Indonesia, Brunei, apa kabar? Semoga semua sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum ini, bila saya ada buat konten yang berkaitan dengan Indonesia, yang terkait dengan Indonesia lah, maka akan ada sahaja komen yang menyebut Indonesia is Konoha. Memang kalau negara Konoha macam tu. Saya pada awalnya pun tak ambil tahulah. Tapi makin lama makin banyak pula yang komen macam tu. Jadi saya cuba ambil tahulah. Bagi rakyat Indonesia, video ni tiada niat untuk memburukkan dan sebagainya. Cuma hanya ingin mengambil tahu dan berkongsi kepada yang lain mengenai perkara tersebut, iaitu Indonesia is Konoha. Baiklah sahabat semua, perkataan Konoha ni merupakan satu tempat perkampungan dalam siri anime Naruto Shippuden. Dan anime Naruto ni merupakan ciptaan Masashi Kishimoto yang berasal daripada Jepun. Dan cerita Naruto ni juga adalah fiksyen imajinasi Masashi Kishimoto mengenai ninja. Dan Konoha adalah merupakan tempat lahirnya ninja dalam karya tersebut. Dan di dalamnya terdapatlah pendekar dan banyak lagi kisah-kisah perjuangan Naruto. Cerita Naruto ni boleh dikatakan legend juga lah, sebab daripada kecil sampailah kita besar, cerita dia masih lagi ada. Dan dalam kisah perjuangan Naruto ni, ia dikaitkanlah dengan Indonesia. Saya tidak tahu adakah ia kebetulan atau memang idea dan gambaran cerita tersebut diambil daripada Indonesia. Setelah saya membuat carian, ternyata ada 4 sebab kenapa Indonesia disebut sebagai Konoha. Dan segelintir rakyat Indonesia menganggap Naruto adalah daripada Indonesia dan Konoha adalah Indonesia. Jadinya 4 sebab kenapa Indonesia dipanggil sebagai Konoha. Yang pertama adalah satu perkampungan di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan perkampungan Konoha. Dari segi bukit, keluasan memang nampak sama. Cuma yang kampung ini tidak ada Hokage yang diukir di batu-batu tersebut. Yang mana kampung tersebut terletak di wilayah Gunung Kelam, Sintang, Kalimantan Barat. Bila kita amati, memang cantiklah ciptaan Allah. Dan dari sisi pandang atas memang nampak samalah dengan negara Konoha. Ditambah lagi dengan perkampungan daun yang hampir sama dengan suasana kehidupan Naruto. Mungkin boleh jadi juga banyak tempat yang lebih kurang sama dengan negara-negara yang lain. Yang kedua, kataan ataupun sebutan Naruto, nama Naruto adalah familiar di Indonesia sebab kebanyakannya nama mereka adalah lebih kurang sama dengan Naruto. Sebagaimana kebanyakan nama di sana seperti Soeharto, Supriyanto, Bambang Yudhoyono dan sebagainya. Mungkin sebab perkataan Toto tu di belakang, maka ia nampaklah sama dengan Naruto. Gunung berapi di Indonesia disamakan dengan negara api, Hinokuni, sebab di Indonesia banyak gunung berapi yang masih aktif dan hampir menyerupai negara api dalam anime Naruto. Yang keempat, ini adalah persamaan yang luar biasa. Saya tidak tahu sama ada ia diinspirasikan terhadap Indonesia ataupun secara kebetulan ataupun dirancang, iaitu persamaan pemimpin Indonesia dengan pemimpin negara Naruto ataupun disebut sebagai Hokage. Kiranya presiden lah dalam cerita Naruto.
Antaranya ialah Presiden pertama Indonesia ialah Soekarno. Dia adalah yang membangunkan dan juga mendirikan Indonesia. Dan Presiden pertama dalam cerita Naruto pula ialah Hiroshima Senju yang juga pengasas kepada negara ninja. Presiden kedua Soeharto. Karakter Soeharto ni ialah membenci Parti Komunis Indonesia dan ada persamaan dengan Hokage kedua iaitu Tobirama Senju pun membenci kelompok Uchiha. Dan presiden ketiga iaitu B.J. Habibie digelar sebagai presiden yang jenius, bijak pandai lah, sebab dialah orang yang pertama menciptakan kapal terbang di Indonesia. Dan Hokage ketiga pula daripada cerita Naruto, Sarutobi Hiruzen pun adalah Hokage yang paling jenius juga. Presiden keempat Abdurrahman Wahid ataupun sebutkan sebagai Gus Dur rela melepaskan jawatan demi Indonesia sebab terpalit dengan berbagai isu. Maka Hokage keempat juga daripada cerita Naruto iaitu Minato Namikaze rela juga berkorban untuk keselamatan Konoha melawan Kyuubi. Presiden kelima ialah Hajadiah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, merupakan wanita pertama yang menjadi presiden di Indonesia dan cucu kepada presiden pertama. Begitu juga Hokage kelima dalam anime Naruto, Tsunade Senju, merupakan Hokage pertama perempuan dan juga merupakan cucu presiden pertama dalam cerita tersebut. Memang samalah daripada segi turutan. Dan presiden ke-6 Indonesia iaitu Susilo Bambang Yudhoyono merupakan bekas tentera negara Indonesia, TNI lah disebutkan. Manakala Hokage ke-6 pula ialah Hatake Kakashi yang merupakan bekas tentera ANBU. Nampak persamaan di situ. Dan presiden ke-7 ialah Jokowi yang membawa perdamaian di antara Rusia dan Ukraine dan melantik sendiri lawannya Prabowo menjadi menteri untuk sama-sama membangun bersama dalam kerajaan Indonesia. Manakala Hokage ke-7 pula ialah Naruto yang membawa agenda perdamaian di kalangan ninja dan juga melantik lawannya sendiri iaitu Sasuke sebagai menterinya. Jadi itulah persamaan antara negara Indonesia dan juga negara Konoha dalam cerita anime Naruto. Boleh jadi ada persamaan sebab idea diambil daripada Indonesia, mungkin juga ia adalah kebetulan sahaja sebab cerita Naruto ni adalah rekaan semata-mata fiction dan imajinasi oleh pelukis sendiri yang berasal daripada Jepun. Adapun bila ada orang yang klaim yang mengatakan Indonesia adalah sama dengan Konoha, tidak apa, sebab banyak persamaan daripada segi Hokage, sebutan, nama dan juga tempat tersebut. Tapi kalau klaim Naruto itu berasal daripada Indonesia, itu agak sukar jugalah untuk kita terima. Sebab Naruto dicipta daripada Jepun dan orang Jepun sendiri yang buat anime tersebut. Jadi sahabat semua, apa-apa pun setiap persamaan kita hargailah dan perbezaan kita raih dalam apa-apa pun perkara. Jika mereka mengatakan Indonesia sebagai Konoha, raikanlah. Itu hak mereka untuk mengatakan yang sedemikian. Jadi persoalan sekarang ni, Malaysia sama dengan anime apa? Komen pendapat anda di bawah. Jadi sedikit pembetulan ya, sebenarnya perkataan Konoha itu berasal dari netizen Indonesia sendiri. Dengar cerita yang pernah saya baca di komentar-komentar beberapa video di sosial media, mereka mengumpamakan Indonesia itu dengan Konoha agar tidak terjerat dengan pasal undang-undang ITE. Tak tahu betul ke tidak ya, tapi banyak sekali saya temui komentar seperti itu. Bahkan di video yang asli ini ya, video original admin ini juga ramai yang komentar seperti itu. Tapi memang sejujurnya bukan orang Malaysia pertama kali yang menyebutkan Konoha itu adalah Indonesia ya. Jadi cerita mengenai Pak Presiden Joko Widodo ini teringatnya ya. Saya ada menemukan satu video mengenai Mbak Nazwa sedang berbincang-bincang santai dengan beberapa orang remaja orang Timor Leste sana ya kan. Jadi kita tahu ya, kalau kita kembali ke sejarah belakang ya, mereka itu sebenarnya dulu adalah sebagian dari Indonesia. Jadi Mbak Nazwa ini bincang-bincang santai dengan anak-anak yang lahir setelah ya Timor Leste itu pisah dengan Indonesia. Jadi kita akan dengar penilaian mereka mengenai Indonesia zaman sekarang, apalagi zaman Pak Presiden Joko Widodo ya kan. Pasti penasaran kan? Jom kita dengar. 20 tahun sudah merdeka, tapi wajah Timor Leste tidak terlalu terasa asing bagi saya. Jejak Indonesia masih terasa dekat. Banyakan itu dari Indonesia semua, impornya dari Indonesia. Pokoknya banyaknya itu bahan 9 pokok itu banyak dari Indonesia. Begitu juga dari tempat ini. Taman Makam Pahlawan Seroja
pemakaman militer tentara Indonesia yang gugur selama bertugas di Timor Timur. Pak Mahfud, jadi ini kali pertama ya Pak? Untuk saya kali pertama. Ini dan saya juga karena secara khusus diminta oleh Presiden untuk hadir. Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timor Leste, karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan itu sempat ada misalnya bilang wah pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia atau menyesal memilih merdeka dan sebagainya, itu narasi-narasi di publik secara umum. Tapi kalau Pak Mahfud yang Bapak tangkap begitu dari bagaimana melihat Timor Leste sekarang dan relasi hubungannya dulu? Kalau soal narasi itu urusan publik dan kesannya sendiri-sendiri ya. Tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik. Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur. Apapun sekarang harus terus jalan ke depan. Timor Leste sudah merdeka jalan dan kita bantu untuk maju. Tapi kita akan membantu sesuai dengan tata hubungan internasional. Anak muda Timor Leste yang lahir setelah kemerdekaan tidak buta akan sejarah. Mereka mewarisi pengetahuan masa lalu tentang apa yang terjadi di tanah airnya. Apalagi kedekatan terhadap Indonesia masih jadi bagian dari keseharian mereka. Biasanya belajar bahasa Indonesia Dari sinetron sih. Kalau saya sinetron Kalau saya tidak belajar dari suka nonton televisi, tapi karena suka membaca terus bahasanya mudah dimengerti. Jadi saya bacanya buku bahasa Indonesia seperti penulis yang terkenal di Indonesia, Kak Banacua, Kak Kirsi Besari, Kak Boy Chandra, sama banyak penulis Eka Kurniawan. Saya suka banget dia punya buku. Oke. Jadi dari buku juga, YouTube, dari musik. Ya, dari televisi. Kalau anak muda Timor Leste sekarang yang musik, kalau yang dari Indonesia yang didengar apa? Artis yang luar negeri, Indonesia. beda-beda sih. Beda-beda. Sekarang yang Tulus, yang hati-hati di jalan lagi viral. Hati-hati di jalan. Itu juga viral. Iya, lagi viral banget. Kalau pandangan kalian sekarang tentang Indonesia? Kalau saya sih, kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Jadi udah menjadi bagian juga kan. Jadi kayak kulturnya juga terkampus ini, makanannya, orang-orangnya juga kayak ada yang kalian campur dengan masyarakat dari Indonesia, orang-orang dari Indonesia, jadi udah kayak menyatu. Jadi part of Timor Leste gitu. Jadi kan kita nggak bisa mengubah masa lalu atau sesuatu yang sudah terjadi. Kalau di tahun kayak Indonesia menjajah Timor Indonesia, diharuskan sekolah. Jadi itu kayak positif banget. Karena mereka harus sekolahnya harus SD sampai SMA. Ya, jadi kalau pandangan saya ke belakang itu, saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Kalau seperti di Portugis kan, kamu sekolahnya hanya dengan kelas 3. Kalau Indonesia menjajah kan kamu sekolahnya harus sampai SMA. Karena sampai sekarang kan ada juga pemuda-pemuda Timor Leste yang sekolah di sana. Ya. Tinggal di sana. Kamu mau sekolah di Indonesia nggak? Sempat kepikiran? Kan dulu pengennya lanjut sampai universitas di sana sih. Mimpinya tuh pengen banget masuk UGM. Oh, mimpi kamu mau masuk UGM. Salah satu. Sampai sekarang masih ada keinginan kuliah di UGM, mungkin S2-nya? Kalau Tuhan berkehendak, ya pengen di UGM. Banget. Kelompok anak muda seperti ini mungkin bukan yang dominan di kalangan penduduk Timor Leste. Melek informasi, punya akses terhadap literasi, golongan yang dianggap punya banyak kesempatan meninggalkan negeri mereka yang belum ideal. Kakak kemarin iseng-iseng masukin Google anak muda Timor Leste, apa yang keluar? Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Yeah. Kalau menurut saya sih begini ya, karena juga kita kan ini negara like post conflict country, jadi perkembangan ekonominya juga kan masih minim ya, dan juga edukasi. Ya kalau kita lihat dari pendapatan keluarga juga itu sangat minim. Jadi mau tidak mau, biasanya yang anak pertama harus mengorbankan pendidikannya untuk mencari hidup yang lebih baik lagi. Makanya itu terjadi fenomena sosial yang salah satunya adalah migran banyak. Kalau Mbak Najwa pernah dengar kan banyak ke England, di Korea, juga ada di Australia. Itu kan banyak pemuda dari Timor Leste. Mau kerja di UK karena gajinya besar, pegang uang poster nih, mau di Portugal. Tapi betul kan? Kan kalau nggak ada pekerjaan mau cari ke luar negeri? Betul, nggak ada pekerjaan, tapi mereka nggak ada niat untuk meninggalkan negaranya sendiri. Ini adalah kali kedua Ramos Horta menjabat sebagai Presiden Timor Leste.
Maka pertanyaan ini perlu dijawab. Apa yang membuatnya ingin kembali terjun ke ranah politik praktis setelah jeda hampir 10 tahun? Mr. President, congratulations on winning the election. Thank you. So that was your main reason? Your reason to decide to... One reason is, as president, I know the limitations of the office of the president in our political system. But having said so, I want a strong say, a strong involvement in the economics of the country. Because the next 5 years we have to really get the economy moving, and fast and in a big way. We have to invest much more in the agriculture sector, education, health, clean water. We have to really eradicate extreme poverty, child malnutrition. We have to bring investments from Indonesia, from China, Korea, or whatever. Because investing more or less easier than investing in Indonesia. For Indonesia has already its own big conglomerates. Preference is to invite, for instance, pharmaceutical industries from Europe, medical industry, medical equipment to invest here, but also fashion industry from Europe. Yes, to manufacturing Timor. I see. We have European design, but manufactured by Timorese women. So Timor-Leste could be a very important new manufacturing, but not in terms of based on cheap labor, like Bangladesh or Vietnam. No, labor. We go for the high-end fashion industry that employ less people, but better pay. So I want to show you some photos. That's a rock star from the 70s. How old were you here? Incredible long hair. Oh God, very embarrassing. No, it's actually very cool. You should put this up, Mr. President. How old were you here? I think I was less than 30. 27 or 28 or whatever. Reminiscing back to those times, what were some of your most important memories, your core memories about the resistance era when you were this young? I always, I was never a radical person. I was always a social democrat. I never believed in Marxism-Leninism. I also didn't like American-style capitalism that really had no sentiments, no compassion. So although my appearance might show that I was left-wing radical, no, I was not. Maybe either I didn't have money to cut my hair or I thought it was great. Jadi apa yang dikatakan oleh remaja tadi mengenai Indonesia pernah menjajah Timor Leste, Indonesia pernah menjajah mereka, mungkin itu sudah tercatat di buku sejarah mereka. Tetapi kalau di buku sejarah Indonesia mungkin tidak ada tertulis bahwa Indonesia pernah menjajah Dili ataupun Timor Leste. Jadi ya pemirsa, saya cerita sedikit. Dulu waktu perang di Dili sana, salah seorang tentara nasional Indonesia itu adalah uncle saya, adik emak saya yang paling bungsu perang di sana pemirsa, ikut di sana ya. Jadi saya ingat dulu ya, selama sebulan itu ya nenek saya tak boleh tidur sebab kita tunggu berita. Dulu kan belum ada handphone, betul tidak ya. Jadi tidak disangka mereka merdeka. Sekarang ini yang kita tengok Indonesia semakin maju ya, dari zaman-zaman yang dulu-dulu itu, apalagi di era Pak Jokowi sekarang ini banyak sekali kemajuan yang telah dipaparkan di Indonesia untuk ke mata dunia. Jadi ada video nih ya, netizen Indonesia mengatakan Indonesia sudah maju. Dan tidak disangka-sangka jawaban seorang rakyat Timor Leste seperti ini. Indo udah jadi negara maju.
Indo mau maju ke mau apa ke bukan urusan kami. Yang penting saya bangga jadi warga negara Timor Leste. Pertama, rumah sakitnya gratis, mau bersalin, mau operasi, mau apapun itu semuanya gratis. Kasihan kalau di sana. Salam damai. Setahu saya di Indonesia ada di beberapa tempat itu yang sudah gratis untuk berobat ke rumah sakit. Dan kalau kita kembali ke video yang kedua tadi, perbincangan antara Mbak Najwa dengan beberapa orang rakyat atau remaja Timor Leste, mereka mengatakan kalau dalam bidang sekolah itu ada perbedaan ya di zaman Timor Leste dan juga di zaman yang dulu. Kalau dulu kan Indonesia diwajibkan sekolah dari SD sampai SMA, tetapi mereka hanya sampai kelas 3 saja. Nah itu beda sekali ya. Dan saya agak tanya sedikit lah ya, di Timor Leste ini pernah enggak ya pemimpin kayak kita presiden ya, presidennya itu orang lokal? Setahu saya belum pernah tuh. Ataupun udah pernah pemirsa ya, orang-orang Indonesia boleh jawab tidak. Banyak juga berita ya yang dimana orang Timor Leste itu banyak masuk ke Indonesia secara ilegal. Betul tak betul? Komen deh di kolom komentar. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.